Oke, jadi kenapa gue bikin video ini karena gue terinspirasi sama ocehan gue sendiri di live stream khusus member sekitar semingguan yang lalu. Semingguan atau nggak nyampe seminggu, kayaknya 3 hari atau 4 hari yang lalu gitu. Jadi gue sekalian promosi dikit kali ya. Lu bisa join membership channel ini kalau pengen nikmatin konten eksklusif dari gue kayak podcast, post tulisan panjang termasuk live stream tadi. Anyway, yang mau gue bahas di video kali ini yaitu tentang alasan dibalik betapa sulitnya nahan godaan PMO ketika godaan PMO itu datang. Gue sekarang udah bersih 3 tahun 11 bulan. Bulan depan anniversary yang keempat tahun tanpa PMO. Di sini godaan PMO udah nggak pernah datang lagi. Gue udah kebal gitu sama pemicu. Ya pokoknya pede seumur hidup ke depan nggak akan sama sekali nyentuh atau tertarik atau terjerumus ke PMO lagi. Dan akhirnya gue ngerti gitu sekarang, ngelihat dari eagle view, dari perspektif yang lebih luas, dari sudut pandang orang ketiga, konflik apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di tubuh seorang cowok yang masih kecanduan PMO, dari kacamata gue sebagai cowok yang udah bersih dari PMO. Yang mana konflik inilah yang menyebabkan kenapa nahan PMO itu rasanya susah banget, terutama buat lu pada yang masih sering relapse di fase-fase awal berhenti PMO. Video kali ini tentunya bukan cuma teori, bakal ada tips dari gue juga nanti di ending video, apa yang mesti lu lakuin supaya godaan PMO ini lebih bisa lu tahan. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke mode presentasi biar lebih fokus pembahasannya. Kenapa nahan PMO itu sulit banget? Jawaban singkatnya biar lu agak mulai kebayang dulu, yaitu karena tubuh lu menganggap lu lagi ada di mode siap reproduksi. Reproduksi itu the most important thing ever dalam hal memastikan survival makhluk hidup atau organisme. Alam semesta mendukung manusia kita buat reproduksi supaya keberlangsungan hidup spesies kita itu bisa tetap ada. Kita bisa terus menghuni planet bumi ini, bisa terus eksis. Jadi reproduksi ini sama halnya kayak makan, tempat tinggal, tidur, buang air, istirahat, bernafas. Reproduksi itu kebutuhan yang mendasar banget, yang top tier, yang teramat penting dan mesti dituntaskan biar kita manusia nggak punah. Makanya ada pernikahan kan. Nah, yang jadi masalahnya ketika lu kecanduan PMO, tubuh lu menganggap lu PMO itu seolah-olah lu mau reproduksi, mau melaksanakan tugas penting bagi kebaikan manusia ini. Tapi kenyataannya lu itu pecandu yang menyalahgunakan sisi kenikmatan dari reproduksi ini. Kenapa nahan PMO itu sulit? Karena tubuh nggak tahu by the way, entah lu PMO, entah lu berhubungan badan yang real, pokoknya nganggapnya itu adalah reproduksi. Dan karena tubuh nganggapnya itu reproduksi, maka tubuh nganggapnya ini penting, harus segera dituntaskan ketika udah dimulai, jangan ditunda-tunda. Padahal kan lu lagi menipu tubuh, bukan reproduksi asli yang lagi lu kerjain, tapi ngelakuin hal bodoh yang sangat cupu di depan layar, yaitu PMO. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Analoginya sama juga kayak makan, perut lagi lapar nih, udah berhari-hari nggak makan, otomatis hasrat lu buat makan pasti naik dong, karena ini penting biar lu nggak mati, biar nyawa lu terselamatkan. Nahan godaan buat nggak makan di kondisi kelaparan ini mustahil dong, ya nggak? Sel-sel di tubuh lu udah kelaparan parah, butuh nutrisi. Pas lu mulai makan makanan yang masuk ke perut begitu di posisi kelaparan, itu enak banget, rasanya sulit banget buat berhenti, kecuali kalau lu udah kenyang nanti baru bisa stop. Nah ini mirip persis kayak PMO, dengan lu mulai aging, mancing diri lu sama konten-konten pemicu, terus berlanjut ke tindakan PMO itu sendiri. Lu sama aja lagi menipu tubuh lu, seolah-olah lu lagi reproduksi, padahal aslinya bukan. Bedanya juga kan kalau makan kenyang, abis itu merasa bahagia, puas, karena emang yang lu lakuin itu dibutuhkan buat perut, supaya lu bisa terus bertahan hidup. Reproduksi pun kalau dilakuin secara semestinya sama lawan jenis, idealnya sama pasangan yang sah, ya lu pun pasti bakal merasa bahagia juga kan, merasa puas karena lu ngelakuin sesuatu yang align, menciptakan keluarga yang sesuai sama hukum alam gitu, bukan yang menyimpang kayak PMO. Seperti yang lu tahu, PMO itu ya malah jauh dari kata puas setelahnya kan, malah jauh dari kata bahagia setelah melakukannya. Lu malah merasa seperti loser, seperti sampah yang sangat menyedihkan. Perasaan negatif ini adalah hukuman karena lu ngelakuin sesuatu yang menyimpang dari kacamata universe atau hukum alam. Terus yang gue pahami juga ini tuh pada dasarnya konflik gitu di dalam diri lu ketika godaan PMO itu bangkit antara sisi binatang diri lu
sisi animalistik atau lower self yang mana perwujudannya kayak emosi, reproduksi, PMO, makan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang esensial yang mendasar banget. Bukan berarti ini nggak penting, tapi ini kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya binatang yang harus dipenuhi, versus jiwa lo, sisi logika lo, sisi yang lebih spiritual, higher self, sisi yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, moralnya yang benar kayak gimana. Nah, kenapa godaan PMO ini sangat sulit buat dibendung? Karena di momen lu lagi PMO itu, sisi animalistik lu ini pengaruhnya lebih kuat daripada sisi logika lu atau spiritual lu. Emosi lebih menguasai diri lu dibandingkan logika di sini. Lu pasti tahu kan, dimana-mana kalau orang udah kepancing emosi itu pasti gelap mata, jadi hilap. Dia lupa diri ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan, baru habis itu dia menyesal. Gak cuma PMO, pokoknya semuanya kalau lu sikapi pakai emosi doang, itu pasti kacau balau endingnya. Dan masalahnya juga nahan emosi ini sulit banget. Berpikir pakai kepala dingin di tengah-tengah emosi yang lagi kacau itu challenging coy. Sama kayak nahan godaan PMO, lu lagi mencoba buat berpikir logis, berpikir waras di tengah gejolak emosi yang hebat. Inilah kenapa banyak cowok gagal, karena mereka melawan emosi yang kuat, apalagi nih emosi buat reproduksi yang mana tubuh udah kasih lampu hijau, tubuh udah setuju dan nganggapnya ini penting, padahal kan bukan reproduksi tapi PMO. Makanya ini extremely hard buat ditahan. Jadi tips serta solusinya gimana dong? Pertama-tama sayangnya nggak ada cara yang instan. Disinilah ujian mental yang sesungguhnya. Caranya ya cuma dengan menahan, walaupun itu rasanya bikin lu sangat menderita. Mayoritas cowok itu yang relapse, yang gagal itu karena simply mereka nggak sanggup nahan. Itu doang perbedaannya sama yang berhasil nahan. Tapi tips dari gue biar lu lebih semangat, lebih waras buat menahannya, yaitu dengan kayak kalimat afirmasi self talk di tengah godaan PMO itu datang, yaitu dengan lu bilang kira-kira kayak gini, ini yang lagi gue alamin sekarang bukanlah diri gue, tapi sisi animalistik tubuh gue yang pengen buat reproduksi. Gue harus stop sekarang juga karena realitanya gue lagi PMO, lagi menghancurkan diri, bukan reproduksi. Kira-kira begitulah. Tujuannya ini buat apa? Biar lu mikir, biar sisi logika lu, kewarasan lu itu bisa naik di tengah-tengah gempuran gejolak emosi yang kuat gara-gara PMO. Ketika lu udah bisa berhasil mikir, berhasil ngelihat secara bigger picture-nya, akan makin gampang buat lu untuk bisa nahan. Kuncinya adalah di sini untuk berusaha buat mikir, berpikir waras gitu. Emosi itu seperti api gitu yang lagi menguasai tubuh lu. Lu di sini kasih es, kasih air biar api itu padam, dan es itu ya perwujudannya adalah dengan berpikir pakai kepala kiri. Thank you so much for watching. Seperti biasa, like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Kalau lu pengen pembahasan yang lebih mendalam lagi apa yang gue bahas di video kali ini, cek ibu gue, link ada di deskripsi. Lu gak akan nyesel karena isinya bener-bener very meat, sangat daging, udah ngebantu banyak cowok dan akan ngubah hidup lu juga. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, guys.